Berikut ini adalah surah yang sedikit menjelaskan bagaimana penciptaan manusia. Dalam surah tersebut terlihat bahwa penciptaan manusia dari sperma merupakan salah satu langkah awal dalam pembentukan manusia. Hal ini sesuai sebagaimana yang telah dipelajari bahwa manusia terbentuk dari satuan terkecil yang kemudian bergabung dan membesar membentuk manusia baru, dan Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskannya. Fisiologi adalah bagian dalam ilmu biologi yang fokusnya mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsinya. Nah, fisiologi ini terdiri dari dua kata, yaitu fisis dan logos. Fisis artinya cara kerja dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fisiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja bagian atau alat tubuh dari suatu organisme. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem-sistem yang ada dalam fisiologi manusia. Check it out. Yang pertama ada sistem saraf. Saraf adalah jaringan yang berbentuk seperti tabung yang terdiri dari miliaran sel. Sistem saraf ini adalah sistem yang kompleks dan bertanggung jawab untuk menerima, memproses, dan mengirimkan informasi. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat fungsinya untuk mengolah rangsangan dan pengaturan fungsi dalam tubuh manusia. Sementara sistem saraf tepi fungsinya untuk menerima rangsangan dan menghantarkan respon yang telah diolah oleh sistem saraf pusat. Selanjutnya ada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Sistem imun adalah salah satu sistem yang bertanggung jawab untuk melawan penyakit. Tugas utamanya adalah mengidentifikasi benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan menghasilkan pertahanan tubuh. Sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap mikroba dan lainnya disebut dengan sistem imun. Selanjutnya, kita memasuki sistem peredaran darah. Sistem ini adalah sistem yang membantu tubuh untuk dapat memenuhi kebutuhan pasokan darah, nutrisi, O2, dan zat lainnya yang diperlukan tubuh. Nah, sistem peredaran darah sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sementara darah adalah pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, dan sebagainya dari seluruh tubuh dan ke seluruh tubuh. Berikutnya yang masuk dalam fisiologi manusia adalah sistem otot. Rupanya manusia dapat bergerak akibat dari sistem otot. Sistem otot sendiri terdiri dari sel khusus yang disebut serabut otot yang menempel pada tulang. Namun, ada juga yang membentuk organ atau pembuluh darah. Dengan otot ini, kita dapat melakukan aktivitas gerak, baik itu besar maupun kecil. Nah, fungsi dari sistem otot sendiri adalah untuk melakukan gerakan tubuh, menjaga postur tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, membantu wanita dalam proses melahirkan, menggerakkan sistem pencernaan, pernapasan, dan penglihatan. Selanjutnya adalah sistem rangka. Sistem rangka adalah rangkaian tulang yang mempunyai fungsi untuk memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh, sebagai alat gerak, melindungi organ penting dalam tubuh, produksi darah merah, dan menyimpan mineral. Nah, sistem rangka
juga menyimpan kalsium dan fosfor yang dibutuhkan tubuh agar sel dapat berfungsi dengan baik. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang penting dalam mengolah makanan yang kita konsumsi menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sisanya akan dikeluarkan dari tubuh. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, rektum dan anus. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Sistem reproduksi manusia. Siklus reproduksi manusia adalah proses kompleks yang mempengaruhi perkembangan dan reproduksi manusia. Siklus ini melibatkan berbagai perubahan fisiologis dan hormon dalam tubuh yang memungkinkan reproduksi. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ seksual yang berfungsi untuk memproduksi dan menghasilkan keturunan. Berikut adalah komponen utama dalam sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, epididymis, saluran kemih, penis. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran tuba falopi, rahim atau uterus, serviks, vagina. Selain itu, siklus menstruasi merupakan bagian penting dalam sistem reproduksi wanita, di mana sel telur matang, rahim mempersiapkan dindingnya untuk kehamilan. Dan jika pembuahan tidak terjadi, dinding rahim akan dikeluarkan dalam bentuk menstruasi. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah komponen utama dalam sistem pernapasan. Yang pertama, hidung dan mulut. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Yang keempat, trakea atau saluran udara. Yang kelima, paru-paru. Yang keenam, bronkus dan bronkiolus. Yang ketujuh, alveolus. Yang kedelapan, diafragma. Proses pernapasan ini dikenal sebagai respirasi, mendukung fungsi seluler dan memelihara homeostasis dalam tubuh. Sistem ekresi. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak berguna seperti pelepasan senyawa yang bersifat racun. Apabila senyawa tersebut tidak dilepaskan, dikhawatirkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ di dalam tubuh. Komponen utamanya melibatkan organ-organ berikut seperti yang pertama, ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, yang keempat uretra. Sistem ekresi berperan penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh dengan menghilangkan limbah beracun dan menjaga komposisi cairan tubuh. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah salah satu sistem penting dalam tubuh manusia yang berperan dalam mengatur produksi hormon dan berkontribusi terhadap keseimbangan dalam tubuh. Beberapa komponen utama dalam sistem endokrin melibatkan yang pertama, kelenjar pituitari, yang kedua, kelenjar tiroid, yang ketiga, kelenjar paratiroid, yang keempat, kelenjar adrenal, yang kelima, kelenjar pankreas, yang keenam, kelenjar testis pria dan ovarium wanita. Hormon-hormon ini bekerja sama untuk mengkoordinasikan aktivitas seluruh tubuh, termasuk pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan respon terhadap lingkungan.